Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Qala Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi fi kitabih Nasaihul Ibad, nafa'ana Allah wa iyyakum bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala wa ardah wal maqalatut tasi'ah, ya, sampai maqalah yang ke-9. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam maqalah yang ke-9 ini daripada kitab Nasaihul Ibad? Asy-syuhada'u sab'atun siwal maqtuli fi sabilillah. Kata Nabi dalam sabda hadis ini dikatakan asy-syuhada sab'atun. Asyuhada jamak dari syahid, ya, jamak dari syahidun, orang yang mati syahid, ya, orang yang mati dalam keadaan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bakal nanti kalau meninggal dunia hisabnya kagak ada, ya, alias langsung masuk surga, ya, tanpa hisab, di akhirat tanpa hisab. Wala iqab, apalagi apa? Siksaan nggak ada tuh. Orang kalau udah mati syahid apa? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan masrura, senang, bahagia dia. Nggak ada tanda-tanda apa? Wajahnya nggak ada ketakutan, tidak ada apa? Mukanya nggak ada rasa sengsara, senang. Baik di alam barzakhnya, di alam kuburnya, sampai dibangkitkan dia dalam keadaan bahagia senang, sampai Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bighair hisab. Alhamdulillah, itu orang kalau termasuk yang syahid, ya. Tapi apa? Syahid yang identiknya sering apa kita dengar adalah orang yang mati apa? Di medan perang, ya kan? Orang yang mati bersama apa? Bersama Rasul di medan perang melawan musuh kafir. Itu yang kita sering dengar. Tapi ternyata apa? Karena Nabi apa? Syahid itu bukan hanya itu. Syahid bukan hanya siwal maqtul fi sabilillah. Ternyata apa? Ada syahid yang apa? Selain orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini disebutkan 7. Tapi kata ulama masih banyak lagi. Ya, jadi ada 7 orang yang mati syahid selain apa? Orang yang terbunuh di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memerangi musuh-musuh Allah. Ya, itu pun apa? Itu pun bisa kata ulama apa? Ada syahidun fil akhirah, ada syahidun fid dunya. Ada orang yang mati syahid dunia akhirat, ya. Ada orang yang mati syahid akhirat aja. Ada orang mati syahid dunia saja. Ini 3 nih. Syahidun fid dunya wal akhirah, orang yang mati syahid baik di dunia dan akhirat. Yang jelas-jelas apa? Dia mati syahid, keluar dari rumahnya untuk ke medan perang karena Allah Ta'ala, untuk memerangi musuh-musuh Islam. Itu jelas. Ya, itu syahidun fid dunya wal akhirah. Ya. Tapi apa? Mati syahid dihitungnya apa? Akhirat aja. Banyak yang diantara yang tadi 7 nih. Yang ketiga apa? Cuman syahid di dunia saja. Ya. Yang ketiga cuman dihitung syahid di dunia. Siapa? Orang yang keluar kelihatannya apa? Mati di medan perang, terbunuh melawan musuh Islam, tapi ketika dia keluar niatnya bukan karena Allah. Niatnya supaya apa? Supaya apa? Pahlawan. Nanti apa? Nama saya supaya tercatat sebagai pejuang bukan karena Allah. Ya. Kalau syahidun fid dunya wal akhirah, syahid mati, ya, meninggal dunia mati syahid dunia akhirat, dihitungnya apa? Ketika mati nggak perlu apa? Dimandiin, udah langsung sholatin langsung
Supaya apa? Nanti ketika dia bangkit masih dalam keadaan bajunya apa? Sebagai saksi dia bahwa dia telah berjuang dan meninggal dunia mati di medan perang melawan musuh-musuh Islam karena Allah Taala. Tapi kalau syahid yang dunia doang atau akhirat doang, ya tetap kayak biasanya. Hanya bedanya kalau yang akhirat didapat pahala syahid, yang dunia nggak dapat apa-apanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau syahidun fid dunya wal akhirah sudah jelas. Syahid fil akhirah sudah jelas. Yang kita lagi bahas apa? Macam-macam syahid. Tapi apa? Mati syahid dihitungnya apa? Akhirat. Dihitung apa? Mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia kelihatannya apa? Enggak mati di medan perang, tapi dapat pahala syahid, masya Allah. Syuhada. Di antaranya itu adalah 6 laskar. 6 atau 7? 6 laskar FPI yang meninggal mengawal seorang ulama besar, bahkan seorang wali, seorang pejuang Islam, amar ma'ruf nahi munkar, itu Imam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang belum lama ulang tahun. Hari ini ulang tahun apa kemarin? Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin ya rabbal. Allah berikan pertolongan selalu dalam dakwahnya, dalam perjuangannya, dan juga para ulama habaib umat Islam yang berada di belakang beliau yang satu komando dengan perjuangan beliau, amin ya rabbal. Mudah-mudahan selalu Allah berikan pertolongan, amin ya rabbal. Amin. Insyaallah 2024 komando IB, walaupun apa belum menentukan, insyaallah nanti kita lihat aja politiknya pokoknya. Kita minta sama Allah mudah-mudahan 2024 Allah kirimkan umat Islam khususnya negara Republik Indonesia pemimpin yang adil, amin ya rabbal, yang bisa membawa Indonesia lebih maju lagi, amin ya rabbal, lebih berkah, menjadi negara yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal. Habib Umar udah ada isyarat, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang kemarin kita dimuliakan, kita diagungkan oleh Allah, diberikan kenikmatan anugerah, dapat didatengin seorang wali min aulia juga, seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, amin ya rabbal. Beliau sudah diantara yang saya dengar diantaranya tentang khilafah batiniyah dan zahiriyah. Kalau khilafah batin hanya ada dari zaman Rasulullah sampai abad kurang lebih 30 abad 3, berarti kurang lebih 30 Hijriah. Itu apa? Khilafah batiniyah. Kesononya sudah banyak ada yang zahiriyah, yang hanya zahir doang, duniawi doang. Makanya ulama-ulama sekarang menjaga betul, nggak mau tuh BLKT seorang Habib Umar kalau seandainya pantas beliau jadi presiden nyaman, tapi enggak. Ulama-ulama dulu nggak mau mendapat khilafah zahiriyah, maunya khilafah batiniyah. Dan beliau salah satu saya yang tangkep, insya Allah Allah kirimkan kita Indonesia ini, Allah kirimkan pemimpin yang bisa batin gitu, amin ya rabbal. Maksudnya insya Allah lebih baik lagi, insya Allah yang mentingin umat Islam. Kalau tapi namanya nggak disebutin, yang pastinya insya Allah akan muncul pemimpin penerus yang bisa menggabungkan pemimpin khilafah batiniyah wa zahiriyah, amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan isyarat dari doa beliau terwujud insya Allah, amin ya rabbal. Adapun siapanya nanti kita tunggu insya Allah. Jadi kembali lagi, yang namanya syahid banyak orang yang bisa mendapatkan mati dalam keadaan syahid, pahala syahid di antaranya kata Nabi ada 7 orang yang mendapatkan pahala syahid.
Yang pertama, al-mabtunu syahidun. Pertama, orang yang mati dalam keadaan mabtun, sakit perut, syahid. Kalau sekarang mungkin apa ya? Ya lambung kali apa-apa tuh. Bisa juga kelaparan. Tuh orang-orang Afrika kelaparan. Kenyangan gimana itu? Tergantung kalau kenyangnya apa ya? Kalau kenyangnya nafsu apa rajin makan, tapi kalau kenyangnya apa? Niatnya untuk takwiyah, untuk kuat, tapi jangan berlebihan. Insya Allah dapat pahala, amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang mati dalam keadaan intinya sakit, contohnya sakit perut ada tuh, terutama perempuan biasanya, demen makan sambal, wah apa aja, bon cabe yang level 20 hantem, pokoknya ada apa aja hantem, perutnya perutnya nauzubillah jadi korban ini, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari macam-macam penyakit, amin ya rabbal. Intinya apa? Orang yang mati syahid karena sakit dihitung orang yang mati dalam keadaan sakit, insya Allah mati syahid selama apa? Pokoknya nih selama dia beriman. Mabtunnya juga mabtun yang beriman. Kalau yang makan cabenya orang kafir, orang yang fasik, makan aja tuh cabe nggak pakai bismillah, perutnya berontak mati, nauzubillah min dzalik. Nggak mati syahid, nggak mati syahid. Tapi kalau orang yang beriman, kemudian apa ya? Dia sakit, sabar, ikhlas atas sakitnya, insya Allah kalau meninggal dunia dapat pahala syahid. Yang pertama nih. Yang kedua, wal ghariqu syahidun. Orang yang mati tenggelam, bukan tenggelam nekat, bukan. Kayak di Kebun Baru tuh, kalau jelung nyebur, nah itu bunuh diri namanya, nauzubillah. Lagi apa nih berlayar, wah ada badai, ada badai, tenggelam. Ada orang lagi apa? Lagi nganyut mau nolongin, dia mati. Nah itu, tenggelam tuh. Makanya ente pilih dah mau hidup mati syahid apa hidup apa masih lama kan gitu. Pokoknya kalau tenggelam dia beriman kepada Allah, kayak tsunami, kayak misalnya ada orang lagi apa itu naik kapal laut tenggelam, mati syahid. Pokoknya intinya kalau beriman nih, kalau beriman, garis bawahnya kalau selama dia beriman mati syahid. Jangan dibilang apa ya, nggak doa kali ini, salahin, nggak baca doa, padahal baca doa, tapi apa? Allah takdirkan di salah satu korban tenggelam. Nauzubillah min dzalik. Wa sahibu dzatil janbi syahidun. Orang yang punya penyakit kayak model tumor. Nauzubillah min dzalik. Jauhin deh, Allah jauhin deh. Penyakit ada kan tuh sianan gitu di inilah pokoknya macam dia sabar. Kalau dia beriman sama Allah, kalau meninggal dunia mati syahid. Wal mat'unu syahidun. Orang yang mati dalam keadaan penyakit taun, wabah. Kayak misalnya kemarin tuh Covid, berapa tahun yang lalu Covid virus. Kalau sekarang katanya ispa apa tuh. Beriman, kemudian mati kena tuh virus, nauzubillah min dzalik. Dia beriman sama Allah, mati syahid. Kemudian yang kelima, wal hariku syahidun. Wal hariku, orang yang mati dalam keadaan apa? Kebakaran yang gede. Lagi asik tidur nih. Dia orang beriman. Lagi asik tidur, orang malam-malam gimana? Nggak tidur. Kebakaran kena. Mateng tuh. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Gosong. Beriman sama Allah. Mati syahid. Mati syahid. Tapi kalau ada apa? Ada dukun katanya apa? Sakti. Lagi apa itu lumbur Merapi. Ternyata apa? Mati tuh, jadi abu.
nggak beriman. Kalau seandainya nggak beriman, nggak syahid. Atau lagi apa? Perampok. Lihatnya apa? Mau masuk rumah orang. Pas banget ada kebakaran, kena terpanggang, ya nggak mati syahid nih. Ini aja salah, bukan apa? Kalau tadi yang beriman, apalagi habis tahajud, habis atau apa? Ada kebakaran, meninggal dunia, mati syahid. 6. Wal maitu tahtal hadmi syahidun. Orang yang mati apa? Ketiban robohan, runtuhan, gempa, longsor apa? Kemudian apa? Tertimbun dia dengan tanah, tertimbun bangunan. Dia dalam keadaan beriman sama Allah, mati syahid. Yang ketujuh, wal mar'atul lati matat 'anil wiladah syahidun. Wanita yang meninggal dunia dalam keadaan melahirkan. Tadi syaratnya beriman. Kalau orang kafir biar kata apa? Mati dalam keadaan kebakar, kebanjiran, lagi ngelahirin. Hebatnya Islam itu. Maka jangan remehin iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul apa? Pengen negesin kalau seandainya apa? Kalau cuman syahid itu apa? Hitungannya orang yang mati di medan perang melawan musuh Islam karena Allah taala, maka sedikit. Sedikit orang yang mati syahid. Makanya Allah berikan dia syahid apa? Nabi apa jelaskan orang yang bisa dapat syahid akhirat. Contohnya apa? Orang yang apa? Yang tadi itu. Yang sakit, dia sabar karena Allah, kebakaran, kebanjiran, dia jadi korbannya, termasuk wanita yang melahirkan, meninggal dunia, dapat pahala syahid. Syahid akhirat nih, berarti tetap dimandikan, tetap apa? Disolatkan, dikubur seperti biasanya. Beda kalau syahid dunia akhirat. Wa baqiya minasyuhada sahibus sil, dan lainnya tadi tujuan sebutin, yang enggak disebutin banyak. Di antaranya katanya Imam Nawawi sahibus sil wal gharib, sama. Orang yang apa itu namanya banjir bandang termasuk. Wa sahibul humma wal ladik wasyarik, juga apa? Orang yang terkena penyakit seperti panas, ada tuh panas banget tuh apa? Ada tuh bayi kan tuh yang matinya apa sampai apa itu namanya? Kalau panas banget tuh. Waladzi yaftarisu sabak wal mutarat, termasuk orang apa yang dimakan ikan, termasuk apa? Binatang buas. Lagi iseng banget tuh. Iseng banget main-main ke hutan, ketemu apa? Singa. Waduh. Ini lumayan nih sultan. Nah, apalagi model kayak Fadila, mana Fadila? Fadila. Waduh, kata singa. Nah, ini dia nih gue cari. Ini daging kayaknya apa nih? Daging. Kejar lari kena. Fadila larinya kalah sama singa. Nauzubillah. Nauzubillah min. Jangan deal contoh dua ngendil. Makan tuh ikan apa sama binatang buas. Mati syahid. Kalau beriman, tapi jangan sampai dengan ada, amin ya rabbal alamin. Wal maqtul guna mali audini, atau apa orang yang terbunuh karena apa? Menjaga hartanya. Menjaga, mempertahankan harta. Ada perampok nih. Mati. Mempertahankan hartanya boleh. Saya begal tuh lawan, tapi alhamdulillah kebanyakan menang lawan begal ya kan. Tapi saya ngapain? Malah polisi nangkep yang melawan apa istilahnya mempertahankan hartanya. Nauzubillah min dzalik. Kadang polisi kita kadang mesti belajar agama nih mestinya. Kalau yang paham musuhnya apa? Alhamdulillah kasih penghargaan. Orang mau dibegal apa? Bisa ngelawan, mempertahankan hartanya, bahkan apa? Walaupun terbunuh istilahnya itu si begal. Tapi sih kalau bisa ditangkap. Tapi nggak mungkin orang namanya udah panik kan lawan aja, mati wajar. Maksudnya termasuk yang dimaafin tuh. Termasuk yang ini kenapa? Kalau dipun mati syahid ya. Lawan begal misalnya. Mempertahankan hartanya, audini atau agamanya, audami darahnya, au ahli atau keluarganya. Keluarga pengen disakitin, ada musuh misalnya. Dia belain. Dia mati misalnya. Mau diapa-apain istilahnya keluarganya. Berhak dia, Pak.
melawannya. Ya, sekalipun dia mati syahid. Wal mayit fi sijin wa qad habisa zulman, termasuk orang yang mati dizalimin, di penjara sampai mati tuh. Itu bahaya tuh. Orang-orang yang kayak misalnya kan ada tuh Ustaz Maher ya, Allah yarhamu kan, seperti penjara atau mati itu kan bisa jadi apa? Hati-hati tuh orang yang mempenjarain zalim. Kalau beliaunya tenang, dapat pahala mati syahid. Dizalimin. Wal mayit asyikan, termasuk orang mati dalam keadaan rindu. Rindu sama siapa dulu? Rindu sama Habib Umar, Masya Allah, sampai apa? Sampai jauh-jauh dari Lombok, Masya Allah. Dalam perjalanan misalnya napi mati syahid. Kemarin tuh Jawa Timur orang baru dibuka pintunya langsung wah, seandainya sampai ada yang korban mati syahid. Kayak orang lagi di Mina, Musdalifah, termasuk mati syahid. Kalau nonton bola, tergantung dia aja tuh. Bisa jadi kalau dia beriman, insya Allah mati syahid, termasuk tuh ujian. Tapi kalau niatnya apa istilahnya nonton bola, dia nggak sholat, wala nggak ada zikir kepada Allah, mohon maaf, bukannya kita kok orang mati saja tergantung tadi patokannya tandanya apa selama dia beriman, kemudian apa dia mati dalam keadaan apa musibah, insya Allah termasuk mati syahid, termasuk wa talibul ilmi, orang yang mati syahid ya, termasuk apa? Orang yang sedang menuntut ilmu. Pokoknya tapi jangan apa? Baru nuntut ilmu nih. Udah menuntut ilmu, ada yang manggil, sini jong nongkrong aja, mati nongkrong berarti bukan mati syahid. Udah niatnya baik nih, cakep nih, menuntut ilmu, ketemu sama apa? Si Anton apa Tony apa gitu. Jangan oju aja sini dia sini aja. Wan misalnya, contohnya jangan Iwan deh. Sini aja, Tong, Ini Tong kita apa? Nongkrong daripada lu jauh-jauh sono ke Mifda. Ngapain sih jauh-jauh belajar nih? Bener jadi beralih niat tadi udah mau hadir majelis taklim, udah cakep dicatat sama malaikat. Gara-gara nongkrong Allah cabut. Bukan mati syahid tuh sangit jadinya, naudzubillah min dzalik. Termasuk mati orang-orang teroris tuh, niatnya negakin apa agama Allah juga bukan mati syahid, naudzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memberikan kemudahan buat umatnya Rasul SAW nggak harus mati syahid dalam peperangan melawan musuh Islam. Mudah-mudahan kalau seandainya pun kita semuanya meninggal dunia mati karena husnul khatimah, terhitung mati syahid, amin ya rabbal. Tapi mudah-mudahan masih lama, 50 tahun lagi dah. 50 tahun lagi cukup gak? Cukup insyaallah Kalau 20 tahun panjang 70 Namun saat afiat panjang umur dalam taat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.